Di manakah Atlantis? Jika Plato tahu, maka ia akan memberitahu. Setelah ribuan tahun, begitu banyak dari kita masih mencari jawaban tentang misteri Atlantis. Dari waktu ke waktu, para arkeolog dan sejarawan telah berusaha mencari bukti. Ada banyak lokasi yang diusulkan sebagai lokasi Atlantis. Sejak tulisan pertama kisah Atlantis, yang ditulis oleh filsuf Yunani Plato lebih dari 2300 tahun lalu, terus terjadi perdebatan serius apakah Atlantis pernah benar-benar ada atau tidak. Keberadaan Atlantis didukung oleh fakta yang dijelaskan secara sangat rinci oleh Plato. Selain itu, berbagai kondisi, peristiwa dan barang yang tidak diketahui oleh Plato juga dijelaskan, dengan kata-kata yang rinci dan panjang. Plato sendiri menegaskan bahwa itu adalah kisah nyata. Gagasan pertama tentang hubungan antara Atlantis dan Indonesia, berasal dari seorang teosofis terkemuka, C.W. Leadbeater, dan Letnan Gubernur Inggris di Jawa, Thomas Stamford Raffles pada abad ke-19. Salah satu peneliti pertama Atlantis di sana, pada pertengahan tahun 1990, adalah seorang polimat Amerika William Lauritzen. Konsep Atlantis Sundalandia telah diberi dorongan besar oleh penerbitan buku almarhum Profesor Brasil Aricio Nunes dos Santos. Atlantis, benua yang hilang, akhirnya ditemukan pada tahun 2005. Penggenangan prasejarah wilayah Sundalandia telah tercakup secara ekstensif oleh seorang dokter anak dan ahli genetika, Stephen Oppenheimer pada tahun 1998. Hipotesis Atlantologi Sundalandia juga telah disisipkan oleh penelitian dari seorang ahli geologi dan geofisika, Robert M. Skoch bersama-sama dengan Robert Aquinas McNally pada tahun 2003. Pendukung lain Atlantis di Sundalandia adalah Zia Abbas, Sunil Prasanan dan Dani Hilman Natawijaya. Pengetahuan terkini tentang kenaikan permukaan laut glasial dan pasca glasial, dan penurunan daratan yang terjadi hampir tepat dengan waktu yang dijelaskan oleh Plato, juga menjadi bukti kuat kebenaran cerita tersebut. Plato menggambarkan keadaan Atlantis dari sudut pandang geografi, iklim, tata letak dataran, tata letak kota, hidrolika sungai dan saluran, hasil bumi, struktur sosial, adat istiadat, mitologi dan kehancurannya secara rinci termasuk dimensi dan orientasinya. Hal ini menjadi subjek Dani Irwanto untuk berhipotesis bahwa kota Atlantis yang hilang adalah di Laut Jawa, seperti yang ditulis dalam buku Atlantis, Kota yang Hilang Ada di Laut Jawa, diterbitkan pada bulan April tahun 2015. Karya tersebut dihasilkan dari 5 tahun lebih penelitian dan analisis literatur, makalah, situs internet dan data digital yang dikumpulkan oleh penulis, serta beberapa pengamatan lapangan. Penulis telah melakukan upaya yang serius untuk mencocokkan narasi Plato dengan lokasi Atlantis yang paling memungkinkan, yaitu di lepas pantai selatan Pulau Kalimantan di Laut Jawa. Ia juga menggunakan keahlian profesionalnya untuk menganalisis referensi-referensi Plato tentang saluran air di ibu kota Atlantis dan datarannya yang luas. Ia patut dipuji dalam hal yang menarik perhatian mengenai transportasi air dan sistem irigasi yang luar biasa di Kalimantan Tengah. Ia menemukan banyak sekali bukti konvergen yang lebih rinci, yang diringkas dalam daftar 60 butir kecocokan antara Atlantisnya Plato dengan lokasi di Sundalandia dan Laut Jawa, sebagai bukti bahwa teorinya adalah yang paling lengkap dan memungkinkan sampai hari ini. Kisah Atlantis berasal dari dialog Sokrates, Timaios, dan Kritias, yang ditulis oleh Plato pada sekitar 360 tahun sebelum Masehi. Ada 4 orang dalam suatu pertemuan yang telah bertemu hari sebelumnya, di mana Sokrates ingin Timaios, Hermokrates dan Kritias untuk menceritakan tentang sebuah negara yang ideal. Diawali oleh Kritias, yang bercerita tentang pertemuan kakek moyangnya dengan Solon, salah satu dari 7 orang bijak, seorang penyair Athena dan penata hukum yang terkenal. Solon pernah ke Mesir, di mana para pendeta bercerita tentang kisah Atlantis, yang tertulis pada sebuah tugu di dalam kuil mereka. Solon, ketika sedang menulis puisinya, menanyakan arti dan pengetahuan nama-nama tersebut yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Mesir. Saat menyalinnya lagi menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani,
Dengan demikian, nama-nama dalam cerita Solon ini telah dipinjam dari mitos Yunani, agar orang-orang Athena dapat memahami. Plato menggambarkan Atlantis, dikatakan sebagai sebuah kisah nyata, adalah sebuah kerajaan yang kuat dan maju yang hancur dalam sehari semalam, sekitar 9600 sebelum Masehi atau 11.600 tahun lalu, dan kemudian tenggelam ke dalam laut. Dilindungi oleh dewa Poseidon yang menjadikan anaknya, Atlas, raja terbesar dan memberi nama daratannya Atlantis. Setelah orang-orang Atlantis tumbuh kuat, etika mereka menurun. Akhirnya, akibat hukuman dewa, ibu kota dan pulaunya dilanda gempa dan banjir, dan kemudian tenggelam ke dalam laut. Plato menegaskan bahwa Atlantis terletak pada titik yang jauh di Samudra Atlantik. Apa yang kita sebut sekarang dengan nama Samudra Atlantik tidak sama dengan yang dahulu. Herodotos, Aristoteles, Plato, Strabon dan beberapa penulis kuno lainnya, dengan sangat spesifik menyebutkan bahwa Samudra Atlantik adalah keseluruhan samudra yang mengelilingi bumi dan saling menyambung, yang sekarang kita sengaja membaginya menjadi Samudra Pasifik, Hindia dan Atlantik. Ungkapan pada titik yang jauh di Samudra Atlantik menyiratkan bahwa Atlantis berada jauh di samudera yang kita kenal sekarang dengan Samudra Hindia bagian timur atau Samudra Pasifik. Plato diduga telah mewujudkan Athena sebagai bagian dalam kisah Atlantis, untuk menunjukkan tindakan mereka yang terbesar dan paling mulia. Kisah ini adalah sebuah ilustrasi tentang betapa sebuah negara ideal mempertahankan diri dalam perang melawan tetangganya, dan harus dibaca dengan latar belakang Politeia, karya seminal Plato yang lain. Dugaan perwujudan tersebut didukung oleh ungkapan-ungkapan sebagai berikut. Negara Atlantis terletak pada titik yang jauh di Samudra Atlantik, dengan sendirinya menempatkan kota Athena di lokasi yang jauh pula karena kedua wilayah adalah berdekatan, seperti yang dikisahkannya. Atlantis dan Athena dibatasi oleh tugu-tugu Herakles, yang antara lain ditempatkan di sebuah selat yang disebut Selat Herakles. Kota Atlantis terletak di dalam Selat Herakles, yang berarti bahwa kota Athena berada di luar selat dan laut. Deskripsi geografis ini tidak sesuai dengan keberadaan Atlantis di sekitar Mediterania. Pernyataan bahwa Athena yang sebelumnya memiliki lahan yang luas dan subur, pada masa Solon telah tenggelam hampir semuanya, dan yang tersisa hanyalah sebagian kecil yang berbatu-batu, dan hanya beberapa pohon yang tumbuh dan hampir seluruhnya terdiri dari tanah kosong, sehingga air hujan hanya mengalir di atasnya saja dan kemudian hilang ke laut. Tidak menggambarkan kondisi kota Athena pada masa Solon. Pernyataan bahwa kota Athena telah didirikan 1000 tahun sebelum Mesir juga tidak sesuai. Jika Plato mengetahui lokasi Atlantis yang berbatasan dengan Athena, maka ia pasti akan menyebutkan lokasi geografis yang tepat dari pengetahuannya. Sebuah daerah yang luas di bagian tenggara landas kontinen Asia, telah terbuka dalam periode glasial terakhir, yang secara geologis disebut sebagai Sundalandia. Periode glasial terakhir, atau dikenal sebagai zaman es adalah periode glasial terbaru dalam zaman es tersebut, yang terjadi selama tahun-tahun terakhir masa geologi Pleistosen, dari sekitar 110.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Sundalandia meliputi semenanjung Malaya di daratan Asia, serta pulau-pulau besar Kalimantan, Jawa dan Sumatera, serta pulau-pulau sekitarnya. Permukaan laut pada masa Atlantis, sekitar 11.600 tahun yang lalu, adalah kurang lebih 60 meter di bawah permukaan laut sekarang. Ungkapan Plato bahwa Atlantis adalah jalan untuk menuju pulau-pulau lain, dan dari sana dapat mencapai ke benua di seberangnya yang meliputi samudra yang sebenarnya, dengan tepat menunjuk ke Sundalandia. Bepergian dari sana, seseorang dapat mencapai beberapa pulau seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Mindanao, dan Luzon, dan dapat mencapai benua di seberangnya, yaitu benua Sahul yang besar, gabungan Australia, Papua dan daratan yang menghubungkannya. Daratan Atlantis lebih besar dari Libya dan Asia Kecil, juga dengan tepat menegaskan ukurannya. Ungkapan bahwa wilayah yang di sisi samudera dikatakan menjulang dan terjal, lebih lanjut menegaskan bahwa Sundalandia adalah lokasi Atlantis.
ungkapan, di dalam selat dan di laut yang dikelilingi oleh benua tanpa batas, menegaskan lokasi ibu kotanya. Dikatakan bahwa Atlantis memiliki matahari di atas, manfaat dari curah hujan tahunan, kelimpahan air, iklim hangat yang sangat baik dan musim panas dan musim dingin. Hal ini sangat mencirikan iklim tropis. Musim panas dan dingin mengacu pada musim kemarau dan hujan, di mana kata-kata tersebut tidak terdapat di Yunani kuno. Atlantis memiliki tanah yang subur, kayu yang berlimpah, budidaya pertanian sejati, alam yang mulia, tanah yang terbaik di dunia, hewan yang berlimpah, kelapa, hasil bumi rempah-rempah, dan 2 kali panen setiap tahun. Ini adalah ciri alam yang sebenarnya di wilayah Sundalandia. Kelimpahan makanan dan kayu, yang dibutuhkan untuk mempertahankan lebih dari 20 juta penduduk, untuk membentuk lebih dari 1 juta tentara, dan untuk membangun lebih dari 200 kapal, yang tidak mungkin di bagian lain dunia dalam masa tersebut. Hal penting lainnya, Atlantis adalah sebuah peradaban maritim dan sungai. Ini juga merupakan ciri sejati wilayah tersebut. Atlantis memiliki kelimpahan mineral, emas, perak, tembaga, timah, dan orichalcum. Ini juga ciri sejati alam di wilayah tersebut. Apakah itu orichalcum? Orichalcum tidak dikenal oleh orang Yunani, lebih berharga pada masa itu dari apapun kecuali emas, dan gemerlap dengan cahaya merah atau seperti api. Penulis mengidentifikasi orichalcum sebagai zirkon, karena memiliki ciri yang sama dengan deskripsinya. Produk zirkon adalah benar-benar berharga kedua setelah emas, memiliki kualitas batu permata dan dikenal sebagai berlian tiruan. Zirkon dapat diproses untuk menghasilkan warna-warna yang berbeda. Yang merah dikenal dengan nama hyacin. Setelah dipoles, sifatnya berkilau seperti berlian yang tidak dimiliki oleh logam. Oleh karena itu Plato menggambarkannya dengan kata-kata gemerlap dan bercahaya secara khusus. Tidak ada logam yang dikenal bercahaya dan gemerlap dengan warna merah atau seperti api, sehingga orichalcum bukanlah sebuah logam. Ungkapan bahwa itu digali dari bumi di banyak bagian daratan adalah benar, karena terdapat berlimpah di wilayah Kalimantan. Plato menjelaskan bahwa terdapat sebuah dataran yang rata, halus dan tidak bergelombang, turun menuju laut, dikelilingi oleh sederetan pegunungan besar dan kecil yang indah, menghadap ke arah selatan dan terlindung dari utara, dan terdapat desa-desa dan rakyat yang makmur, sungai, danau dan padang rumput. Ada sebuah dataran di dekat ibu kota Atlantis yang sesuai dengan ciri wilayah di Kalimantan sebelah selatan, di mana sebagian kini terendam di bawah Laut Jawa. Datarannya memiliki kemiringan yang sebagian besar kurang dari 1% menurun ke selatan menuju Laut Jawa, dan tidak ada gundukan yang terlihat pada seluruh dataran. Menghadap ke sebelah selatan, dan terlindung oleh pegunungan Mullerswaner dan Meratus di sebelah utara. Sebagian besar tertutup oleh hutan primer, dihuni oleh bermacam-macam satwa dan sebagai kediaman puluhan suku asli Dayak. Memiliki curah hujan yang tinggi dan suhu hangat sepanjang tahun, banyak sungai besar dan anak-anak sungainya, sehingga sangat subur dan kaya sumber daya makanan dan kebutuhan sehari-hari. Plato menjelaskan bahwa dataran itu berbentuk persegi dan lonjong, panjangnya 3.000 stadium atau sekitar 555 km, dan lebarnya 2.000 stadium atau sekitar 370 km. Bentuk dataran di wilayah Kalimantan bagian selatan dan Laut Jawa yang berdekatan adalah persegi panjang di sebelah selatan dan lonjong di sebelah utara, hampir persis panjangnya 555 km dan lebarnya 370 km. Mengenai saluran air di dataran tersebut, Plato menjelaskan bahwa saluran keliling dalamnya 100 kaki atau sekitar 30 meter, lebarnya 1 stadium atau sekitar 185 meter, panjangnya 10.000 stadium atau sekitar 1.850 km, melingkari seluruh dataran, mendapatkan aliran dari pegunungan, berliku di sekitar dataran, bertemu di kota dan bermuara ke laut.
Saluran pedalaman adalah lurus, lebarnya 100 kaki atau sekitar 30 meter, intervalnya 100 stadium atau sekitar 18,5 km, bermuara ke dalam saluran keliling, dan sebagai sarana untuk mengangkut kayu dan hasil bumi menggunakan kapal. Ada saluran-saluran air di dataran yang sesuai dengan ciri wilayah tersebut. Banjir dan sedimentasi sungai di dataran yang sangat datar selama 11.600 tahun terakhir telah mengubah rezimnya. Pertukaran aliran dan order di antara mereka mungkin juga telah terjadi. Namun, secara umum kelurusan dan orientasi sungainya masih dapat dilihat sampai saat ini, yaitu sejajar satu sama lain dan ke arah utara-selatan. Sungai Barito, Kapuas Murung, Kahayan dan Sebangau yang ada di wilayah itu diidentifikasi sebagai saluran-saluran tersebut. Mereka berasal dari pegunungan Muler Swaner dan Meratus. Sungai-sungai ini lebarnya rata-rata sekitar 600 hingga 800 meter dan dalamnya 8 meter. Dengan menghitung kapasitas aliran, yaitu luas kali kecepatan, dan dengan asumsi kecepatan aliran yang sama karena kemiringan energi gravitasi yang sama, luas penampang aliran, yaitu lebar kali kedalaman, seperti yang dijelaskan oleh Plato adalah sekitar 185 kali 30 sama dengan 5.550 meter persegi. Sementara luas alirannya saat ini adalah luar biasa hampir tepat. 700 rata-rata kali 8 sama dengan 5.600 meter persegi. Jarak rata-rata sungai-sungai ini adalah sekitar 20 km. Dapat dianggap mendekati dengan yang dikatakan oleh Plato yaitu sekitar 18,5 km. Mempertimbangkan kelikuan sungai yang mengelilingi dataran, panjangnya hampir persis sama, yaitu 1.850 km. Sebagian besar sungai-sungai di Kalimantan bagian selatan dapat dilayari. Semua sungai dan anak sungainya adalah merupakan jaringan sistem transportasi, menjadi sarana vital bagi masyarakat dan telah menjadi urat nadi ekonomi, karena sebagian besar kegiatan ekonomi mereka dilakukan melalui dan di sungai sejak zaman kuno. Berbagai jenis hasil hutan, pertambangan dan pertanian diangkut ke tempat pengumpulan atau pelabuhan melalui jaringan sungai. Plato menyebutkan bahwa terdapat terusan yang digali dari satu saluran pedalaman ke yang lainnya, dan saluran irigasi menyadap dari saluran yang lain untuk mengairi lahan di musim panas, atau musim kemarau, tapi dari hujan di musim dingin, atau musim hujan, menghasilkan 2 kali panen dalam setahun. Dengan mengamati peta, kita dapat melihat berbagai terusan yang ada di wilayah tersebut. Beberapa di antaranya dibangun atau direhabilitasi akhir-akhir ini. Terusan ini dikenal secara lokal dengan Anjir, yaitu saluran yang menghubungkan dua sungai sebagai bagian dari jaringan transportasi. Praktek saat ini sistem irigasi rawa pasang surut di Kalimantan bagian selatan, secara tradisional dikenal dengan sistem Anjir, di mana saluran primernya disebut Anjir atau antasan, yang dibuat dengan menghubungkan dua sungai pasang surut, juga digunakan sebagai keperluan navigasi. Saluran di dalam lahan dibuat untuk mengairi dan menguras sawah dari dan ke dalam Anjir, yaitu saluran sekunder yang disebut handil atau tata, dan saluran tersier yang disebut saka. Sewaktu air surut, saluran-saluran ini membuang air beracun, dan pada saat pasang, air tawar dialirkan ke dalam saluran dan disampaikan ke sawah. Sistem ini menghasilkan 2 kali panen padi dalam setahun. Semua fakta ini benar-benar konsisten dengan ungkapan Plato. Plato menggambarkan bahwa pulau ibu kota di mana terdapat sebuah kota, dengan benteng dan cincin perairan adalah ada di laut yang nyata, di dalam selat, dikelilingi oleh benua tak terbatas. Benua tak terbatas itu adalah Sundalandia yang tersambung dengan benua Asia, dan satu-satunya laut yang dikelilingi olehnya pada masa itu adalah Laut Jawa kuno, menunjukkan bahwa pulau dan ibu kotanya terletak di Laut Jawa. Pernyataan bahwa pulau itu terletak di dekat dataran, dan semua saluran bertemu di kota dan bermuara ke laut, menunjukkan bahwa pulau itu terletak di sebelah selatan dataran, di suatu tempat yang sekarang terdapat di bawah Laut Jawa.
ungkapan, karena suatu alasan, laut di bagian itu tidak dapat dilewati dan ditembus, karena ada sebuah beting lumpur atau tanah liat di tempat itu, menegaskan lokasinya. Terumbu karang adalah langka di Mediterania, sehingga orang Yunani dan Mesir tidak memiliki istilah tersebut. Maka Plato menuliskannya sebagai beting lumpur atau tanah liat. Terumbu karang tumbuh dengan baik di perairan yang hangat, dangkal, jernih, terang dan tidak tenang, dan pada permukaan keras di bawah laut, sehingga merupakan kondisi yang ideal di Laut Jawa. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh ungkapan, yang disebabkan oleh penurunan pulau, karena tumbuhnya terumbu karang disebabkan oleh kenaikan permukaan laut dalam periode glasial terakhir. Lokasinya diidentifikasi oleh para pelaut sebagai Gosong Gia atau Annie Florence Reef. Sebuah terumbu karang digambarkan berukuran kecil dan muncul ke permukaan saat laut surut. Kota Atlantis adalah sebuah pulau dengan sebuah bukit kecil di tengahnya. Memiliki cincin-cincin perairan dan lintasan dari laut menuju cincin terdalam. Mereka menggunakan kuningan, timah dan orihalkum untuk menutupi dinding-dinding luar kotanya. Kuil Poseidon di tengahnya memiliki penampakan yang asing, dan bagian dalam atap terbuat dari gading. Di dermaganya terdapat kapal-kapal dan banyak perlengkapan angkatan laut. Pulau Bawean di lepas pantai Laut Jawa merupakan purwarupa Pulau Atlantis, karena memiliki lingkungan, formasi geologi dan proses tektonik yang sama, serta letaknya berdekatan. Pulau Bawean dan Atlantis keduanya terletak pada sebuah busur geologi, yang diidentifikasi oleh para ahli geologi sebagai busur Bawean. Dijelaskan bahwa mereka memiliki mata air, yang satu dingin dan lainnya panas. Terdapat beberapa sumber air panas dan dingin di Pulau Bawean, yang dihasilkan oleh kegiatan tektonik di wilayah tersebut. Deskripsi: batu-batu itu digali dari pulau pusat dan zona-zona, dengan warna putih, hitam dan merah, dan dilubangi menjadi galangan ganda, yang memiliki atap terbentuk dari batuan asli, juga sesuai. Batu-batu itu rupanya mirip dengan batuan beku yang terdapat di Pulau Bawean. Yang putih bersifat asam, hitam abu-abu bersifat basa dan merah dari oksida besi. Batuan beku ini keras dan kuat, memiliki kekuatan alam yang cukup untuk berdiri sebagai atap galangan yang dilubangi. Apakah arti Tugu Herakles sebenarnya? Pendeta Mesir mengatakan kepada Solon tentang batas teritorial antara Atlantis dan seterunya sebagai, yang oleh Anda disebut Tugu Herakles, untuk menggambarkan gerbang masuk atau tanda batas negara yang terletak di sebuah selat. Kata-kata, oleh Anda, bisa berarti bahwa penanda itu biasa dikenal oleh orang Atina, tapi bukan yang mereka maksud, atau dengan kata lain, seperti Tugu Herakles. Seperti disebutkan sebelumnya, batas Atlantis tidak sesuai dengan wilayah di Mediterania. Selain itu, Solon meminjam istilah mitologi Yunani dalam kisahnya. Penulis Yunani klasik sering merujuk tugu-tugu itu tanpa secara spesifik menyebutkan lokasinya. Penyair Pindar menyebutkan bahwa penanda batas tersebut adalah metafora batas pengetahuan geografi masyarakat Yunani, suatu batas yang tidak pernah statis. Tugu-tugu itu pada zaman dulu diidentifikasi sebagai Selat Sisilia, tapi semenjak masa Eratosthenes, sekitar tahun 250 sebelum Masehi, metaforanya dipindahkan untuk merujuk pada Selat Gibraltar, yang mencerminkan perluasan pengetahuan maritim Yunani. Penulis berhipotesis bahwa tugu-tugu itu adalah monumen yang dibangun di tempat-tempat di gerbang negara atau tapal batas dan bisa di mana saja di tempat-tempat tertentu di sepanjang perbatasan. Monumen ini secara lokal dikenal sebagai tugu, yang telah menjadi tradisi di Indonesia sampai sekarang, untuk menandai batas atau pintu masuk suatu wilayah. Monumen-monumen itu seringkali dihiasi dengan wajah Batara Kala, yang banyak terdapat di mana-mana di Jawa dan Bali. Akan dibahas kemudian bahwa Batara Kala adalah analog dengan Herakles di Yunani.
Plato menyebutkan bahwa perang dikatakan telah terjadi antara mereka yang tinggal di luar tubuh Herakles dan semua yang tinggal di dalamnya. Kemungkinan penanda perbatasan yang menyerupai tubuh Herakles adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kerajaan Atlantis didirikan oleh dewa bernama Poseidon, yang dipinjam dari mitos Yunani. Daratan itu dibagi menjadi 10 bagian yang diberikan kepada anak-anaknya. Ada sebuah kuil suci yang didedikasikan untuk Poseidon dan istrinya, Kleitos, di tengah benteng. Poseidon adalah salah satu dari jajaran 12 dewa Olympus dalam mitologi Yunani. Kekuasaan utamanya adalah lautan, sehingga ia disebut dewa laut yang mengendarai makhluk laut yang menyerupai kuda. Dalam karya-karya awal sastra Yunani kuno, Poseidon lebih banyak dikenal daripada Zeus, dan dianggap sebagai dewa tertinggi, sebagaimana disebutkan dalam tablet linear B dari zaman perunggu Yunani pra-Olympus. Homer dalam Iliad menyebutnya sebagai pelindung kota masyarakat Helena. Poseidon adalah analog dengan Neptuna dalam peradaban Etruska, sekitar abad pertama sebelum Masehi, yang juga disebut Dewa Laut. Dalam bahasa Latin, nama itu diubah menjadi Neptunus dalam mitologi Romawi. Neptunus digambarkan sebagai dewa yang mengendarai makhluk laut menyerupai kuda berekor naga, dan bersenjatakan trisula, seperti Poseidon. Hal ini menunjukkan pengaruh mitologi Yunani yang kuat. Plato menjelaskan bahwa 10 rajanya dikatakan memiliki kontrol mutlak warganya, dengan penegakan hukum yang diatur oleh perintah Poseidon yang telah diwariskannya. Poseidon di Yunani adalah analog dengan Dewa Baruna atau Waruna, di Kepulauan Nusantara yang dijuluki Dewa Air, Penguasa Laut dan Samudera. Dalam mitologi Pradharma, Baruna dianggap sebagai dewa tertinggi terhadap yang lainnya, dan penata hukum yang pertama di dunia. Baruna digambarkan mengendarai raksasa laut yang disebut Makara, di mana di bagian depan menyerupai binatang, dengan gigi dan taring besar, dan di bagian belakang menyerupai ekor naga raksasa, kadang-kadang berkaki. Dalam mitologi India, Makara digambarkan sebagai makhluk darat di separuh bagian depan, seperti rusa, buaya atau gajah, dan makhluk air di separuh belakangnya, seperti ikan atau anjing laut, atau kadang-kadang ekor merak atau bunga. Dari hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Poseidon dan Baruna adalah analog. Dibuktikan bahwa keduanya adalah dewa laut atau samudera, menjadi penata hukum pertama, merupakan dewa tertinggi di masa awal, dan mengendarai makhluk laut mitologi. Selain beberapa nama lain, Kalimantan dikenal dengan nama Warunapura, yang artinya adalah Tanah Dewa Baruna. Babat Jawa kuno, Nagara Kretagama, menyebutkan sebuah negara kuno dalam lingkup pengaruh Majapahit, yang disebut Barune. Kemudian diidentifikasi sebagai Brunei, yang sekarang menjadi Kerajaan Brunei. Sumber-sumber Eropa lebih lanjut dalam abad ke-16 menunjukkan nama pulau ini sebagai Burne, oleh Antonio Pigafetta atau Borneo, oleh Duarte Barbosa. Babat Tiongkok dinasti Song dan Ming menunjukkan nama Boni. Penjajah Belanda dan Inggris menamai pulau ini Borneo. Ini adalah kesimpulan lain bahwa Kalimantan, atau Borneo, yang dulunya Pulau Dewa Baruna, adalah analog dengan Pulau Poseidon, dan terkait dengan keberadaan Atlantis di wilayah tersebut. Plato menyebutkan bahwa perang dikatakan telah terjadi antara mereka yang tinggal di luar tubuh Herakles, dan semua yang tinggal di dalamnya. Herakles adalah nama yang dipinjam dari mitologi Yunani. Herakles, atau diromanisasi menjadi Hercules, adalah putra dari perselingkuhan Zeus dengan wanita Fana Alkamena. Zeus merayu dan bercinta dengan Alkamena setelah menyamar sebagai suaminya, Amphitryon, Raja Theba. Zeus bersumpah bahwa anak berikutnya yang lahir dari rumah Perseides harus menjadi penguasa Yunani. Tapi oleh muslihat istri Zeus yang pencemburu, Hera, anak yang lain, Neristes yang sakit-sakitan, lahir lebih dulu dan menjadi raja. Ketika Herakles telah dewasa, ia harus mengabdi kepadanya dan juga menderita atas penganiayaan Hera yang pendendam. Selain kegilaan akibat Hera, Herakles memiliki karakter yang sangat brutal.
Terlepas dari itu, Herakles adalah seorang pahlawan suci dalam mitologi Yunani. Ia adalah yang termulia dari para pahlawan Yunani, teladan kekuatan dan kejantanan. Leluhurnya kaum bangsawan yang mengaku sebagai Herakleide, dan berhasil menaklukkan makhluk alam gaib atas perintah Dewa Olympus. Herakles di Yunani adalah analog dengan Batara Kala di Kepulauan Nusantara. Kala adalah dewa alam gaib dalam mitologi Jawa dan Bali kuno. Kala juga disebut sebagai pencipta cahaya dan bumi, serta dewa pemusnah yang memangsa orang yang tidak beruntung. Dalam mitologi itu, ia menyebabkan gerhana dengan mencoba untuk memakan matahari atau bulan. Menurut legenda Jawa, Kala adalah putra Guru. Guru memiliki istri yang sangat cantik bernama Uma. Suatu hari Guru, dengan nafsu yang tidak terkendali, memperkosa Uma. Mereka melakukan hubungan seksual di atas Andini, seekor sapi suci. Perilaku ini mempermalukan Uma yang kemudian mengutuk Guru. Tapi Guru mengutuk kembali Uma sehingga berubah menjadi raksasa yang buruk dan menakutkan. Bentuk jahat Uma ini juga dikenal dalam mitologi Jawa sebagai Durga. Dari hubungan ini, Kala dilahirkan dengan sosok seorang raksasa. Kala digambarkan memiliki nafsu yang tak terpuaskan dan berperilaku sangat kasar. Ia dikirim oleh para dewa ke bumi untuk menghukum manusia atas kebiasaannya yang jahat. Namun, Kala hanya tertarik memangsa manusia demi memuaskan nafsunya. Karena khawatir, para dewa kemudian memanggil kembali Kala dari bumi. Ia kemudian menjadi penguasa alam gaib. Analogi Kala dan Herakles adalah bahwa masing-masing adalah putra seorang dewa tertinggi, baik Guru atau Zeus. Kelahiran mereka adalah secara tidak senonoh. Kala lahir dari nafsu tak terkendali Guru terhadap Uma, sedangkan Herakles adalah dari perselingkuhan Zeus dengan Alkmena. Keduanya memiliki nafsu yang tak terpuaskan dan berperilaku sangat kasar, brutal dan penuh kekerasan sepanjang hidup mereka. Dari dulu hingga sekarang, wajah Kala banyak terdapat di pintu masuk candi, tugu batas, tugu selamat datang, gerbang, pintu, relung, perabot hiasan dinding dan alat musik tradisional, di mana-mana di Jawa dan Bali. Gambar serupa juga terdapat di rumah-rumah Dayak. Seperti telah dibahas sebelumnya, tugu batas yang dihiasi dengan wajah Kala adalah analog dengan tugu Herakles. Selain itu, Zeus, ayah Herakles, dan Guru, ayah Kala, juga analog. Keduanya kemudian diangkat menjadi dewa tertinggi menggantikan baik Poseidon atau Baruna. Perhatikan juga analogi dan kemiripan fonetik antara nama-nama. Kala dan Kleos, dari Herakleos, dan Alkaios nama kecil Herakles. Guru dan Zeus, julukan Zeus, Uma dengan Alkmena, dan Durga dengan Hera. Selain menhir, meja batu, dan patung-patung batu, budaya megalitik Austronesia di Nusantara memiliki bangunan piramida undakan tanah dan batu, yang disebut dengan punden berundak. Punden berundak dianggap sebagai salah satu ciri budaya asli Nusantara. Bangunan ini terdapat dan tersebar di seluruh Nusantara sampai sejauh Polinesia. Gunung Padang adalah situs megalitik yang terbesar dan tertua di Asia Tenggara. Berusia sekitar 23.000 sebelum Masehi atau lebih tua. Candi Suku dan Cato di Jawa Tengah, di mana usianya masih diperdebatkan, menunjukkan unsur-unsur adat piramida berundak Austronesia, yang agak menyerupai piramida di Amerika Tengah. Candi Borobudur yang megah adalah candi Buddha terbesar di dunia, yang diduga dibangun di atas piramida berundak sebelumnya. Pembangunan piramida batu adalah didasarkan pada keyakinan asli bahwa gunung-gunung dan tempat-tempat tinggi lainnya adalah tempat tinggal arwah para leluhur, atau tempat ziarah yang paling ideal untuk memuja mereka. Mereka merasa perlu untuk berziarah, selain pemujaan, untuk meminta bantuan dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya, mereka memberi dekorasi arsitektur di atas piramida, yang beragam sesuai dengan budaya dan keyakinan mereka. Bentuk bangunannya kemudian secara bertahap berubah menjadi candi.
Seperti yang dikatakan oleh Plato, kuil Poseidon dibangun di pulau pusat yang berupa sebuah bukit yang dikelilingi oleh cincin-cincin perairan. Untuk mencapai kuil ini dari cincin perairan terdalam, undakan di lereng bukit pasti diperlukan. Hal ini bisa berarti bahwa kuil ini menyerupai bangunan piramida berundak tanah dan batu, sebuah ciri budaya asli Nusantara yang disebut dengan punden berundak. Kuil ini juga menjadi tempat untuk memuja leluhur mereka. Plato menjelaskan bahwa dalam setiap 5 atau 6 tahun secara bergantian, raja-raja Atlantis berkumpul untuk membahas dan membuat pengaturan. Diakhiri dengan pengorbanan banyak banteng. Orang awam umumnya tidak bisa membedakan antara banteng dan kerbau. Plato tidak mengenal kerbau, tapi satwa yang menyerupai banteng, karena hewan ini tidak terdapat di Yunani kuno dan sekitarnya. Kerbau, juga disebut kerbau Asia atau kerbau asiatis, adalah sapi-sapian besar yang asli Asia Tenggara dan anak benua India. Kerbau adalah salah satu satwa yang memiliki nilai ekonomi dan agama terbesar, digunakan sebagai korban di Asia Tenggara, anak benua India dan Tiongkok Selatan. Di daerah monsunal Asia ini, kerbau dipersembahkan kepada para dewa atau roh gaib, sebagai pengantar roh menuju dunia lain, atau sebagai simbol zoomorfis leluhur. Ciri rumah-rumah di Asia Tenggara adalah beratap seperti tanduk bercabang, yang dianggap sebagai simbol kerbau, dipandang di seluruh wilayah ini sebagai penghubung antara surga dan dunia. Plato menyebutkan bahwa terdapat buah-buahan yang mengandung kulit keras, air yang dapat diminum, daging dan minyak di Atlantis. Buah-buahan ini tidak lain adalah kelapa. Kelapa memiliki sejarah panjang dan dihormati di kalangan budaya di daerah Asia Tenggara, Asia Selatan dan Pasifik. Analisis DNA menunjukkan bahwa kelapa pertama kali dibudidayakan di Kepulauan Asia Tenggara, yang berarti Filipina, Malaysia dan Indonesia, dan mungkin di daratan benua juga. Kelapa diperkenalkan ke Samudra Hindia beberapa ribu tahun yang lalu, oleh orang-orang Austronesia kuno, yang membangun jalur perdagangan menghubungkan Asia Tenggara, dengan Madagaskar dan pesisir timur Afrika. Genetika kelapa juga memperlihatkan catatan jalur perdagangan prasejarah dan kolonisasi Amerika. Plato menyebutkan bahwa terdapat hasil bumi yang dibusukkan dengan menjaganya, yang kita konsumsi setelah makan malam, di Atlantis. Ini bisa jadi adalah makanan tradisional terfermentasi, yang dimakan sebagai makanan penutup, secara lokal dikenal sebagai tape atau tapai. Tape atau tapai, adalah asli dan populer di seluruh Asia Tenggara. Berupa pasta alkohol yang manis atau asam, dan dapat digunakan secara langsung sebagai makanan, atau dalam pembuatan kue tradisional. Tapai dapat dibuat dari berbagai sumber karbohidrat, tapi biasanya dari singkong, beras putih atau beras ketan. Fermentasinya dilakukan melalui berbagai campuran, dengan menambahkan sumber karbohidrat dengan mikroorganisme yang diperlukan dalam pengembangan awal, yang dikenal sebagai ragi. Tapai juga digunakan untuk membuat minuman beralkohol lokal yang dikenal sebagai arak atau rum. Plato menyebutkan bahwa terdapat akar-akaran, atau daun-daunan, atau kayu-kayuan, atau esens yang disaring dari buah dan bunga. Ini bisa jadi adalah ramuan herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami, yang dikenal sebagai jamu, atau campuran rempah-rempah penyedap makanan, yang dikenal sebagai bumbu. Terdapat buah yang dibudidayakan, yang dikeringkan, yang memberikan kita makanan dan lainnya, yang kita gunakan sebagai makanan pokok, yang kita sebut secara umum dengan nama butiran curah. Ini bisa jadi adalah padi atau beras yang menjadi makanan pokok wilayah ini. Terdapat sejenis kastanye, yang memberikan kesenangan dan hiburan. Ini bisa jadi adalah kopi, yang tumbuh baik di wilayah ini. Dijelaskan bahwa terdapat banyak gajah di Atlantis. 2 dari 4 subspesies gajah Asia terdapat di Indonesia dan Malaysia.
Gajah Sumatera terdapat di Pulau Sumatera, dan gajah Kalimantan di Pulau Kalimantan. Gajah Jawa, yang sekarang telah punah dan pernah menghuni Jawa, adalah identik dengan gajah Kalimantan. Plato juga menyebutkan bahwa terdapat berbagai jenis satwa-satwa lain, baik yang hidup di danau-danau dan rawa-rawa dan sungai, dan juga yang hidup di pegunungan-pegunungan dan di dataran-dataran, dan terdapat satwa yang paling besar dan paling tamak. Spesies besar seperti harimau, badak, orangutan, gajah dan macan ada di wilayah tersebut, yang meliputi hampir 1.000 spesies mamalia yang mendiami wilayah ini. Selain itu, terdapat hampir 1.000 spesies burung dan lebih dari 1.000 spesies ikan. Hal ini memperkuat hipotesis tentang Atlantis di Sundalandia. Plato menyebutkan bahwa Pulau Atlantis telah dilanda gempa dan banjir, dan kemudian tenggelam ke dalam laut. Dalam beberapa penjelasan lainnya, tersirat bahwa banjir tersebut datangnya dari laut, sehingga kemungkinan adalah sebuah tsunami. Plato tidak mengenal tsunami sehingga menyamakannya dengan banjir. Gempa dan tsunami sangat sering berkolerasi. Busur Banda, sebuah busur geologi yang menghadap ke barat, berbentuk tapal kuda, di bagian timur Indonesia terletak di sebelah barat Papua, dan berada di perpanjangan paling timur sistem zona subduksi Sunda, merupakan lokus 3 lempeng besar yang konvergen dan bertumbukan, yaitu lempeng Indo-Australia, Pasifik dan Eurasia, dan nampak sebagai sebuah bentuk geometri seperti mangkuk. Laut Banda yang dikelilingi oleh busur Banda, merupakan bagian utama lempeng Laut Banda. Gempa, tsunami dan letusan gunung berapi yang sering dan cukup besar, terjadi di salah satu wilayah tektonik paling kompleks di bumi ini. Gempa terbesar di dunia sejak tahun 1900 menunjukkan bahwa gempa di Laut Banda pada 1 Februari 1938 adalah di antaranya. Setidaknya 10 kejadian gempa besar lainnya antara abad ke-17 dan ke-20 juga diketahui. Tsunami terdahsyat di dunia dari 1650 sampai 2010 menunjukkan bahwa 3 kali tsunami dahsyat telah terjadi di wilayah ini, di antaranya pada 1674, 1899 dan 1992. Letusan Gunung Tambora pada 1815 adalah yang terbesar dalam catatan sejarah, menyebabkan anomali iklim global, suatu fenomena yang dikenal dengan musim dingin volkanik. Tsunami diketahui memiliki tinggi gelombang pasang yang dramatis, juga dapat diperbesar dan diperkuat tingginya di perairan yang dangkal, dan dataran yang datar, dan dapat mengalami pantulan berulang-ulang di dalam pelabuhan dan teluk. Tinggi gelombang yang tercatat pada tsunami di Laut Banda pada 1674 adalah 80 hingga 100 meter. Kita bisa berspekulasi bahwa kehancuran Atlantis adalah antara lain disebabkan oleh tsunami di wilayah ini, karena gelombang tsunami yang merambat di air dangkal, yaitu di Laut Jawa kuno, dan naik ke daratan di dataran yang sangat datar. Kenaikan permukaan laut mungkin juga memberikan kontribusi terjadinya gempa dan tsunami, karena peningkatan beban air secara cepat di lempeng Laut Banda. Laut Jawa kuno membentuk sebuah teluk yang bisa menyebabkan gelombang menjadi lebih tinggi dan berkepanjangan, dan merusak. Secara keseluruhan, penulis telah mengumpulkan 60 bukti yang konvergen untuk menyimpulkan bahwa Atlantis adalah sesuai dengan ciri-ciri Sundalandia, serta ibu kotanya kemungkinan besar terletak di Laut Jawa.